Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang modifikasi daun. Baik, slide selanjutnya. Kita beranggotakan 8 orang. Yang pertama Olivia Zahra Berliana. Yang kedua ada Arfi Aulia Rahmah. Ketiga Maharanisa Ibnati Mufidah. Keempat Nazala Zaskia. Kelima Ratna Dewi Nur Hasanah. Keenam Lailana Safira. Ketujuh Alfariza Anukasana. Dan yang terakhir ada Rilinda Hilda Nadia. Baik, slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi ke bagian pengertian. Modifikasi daun merupakan variasi pada daun yang terjadi akibat adanya reduksi atau penambahan jaringan-jaringan tertentu selama perkembangannya karena faktor kegiatannya daun itu sendiri atau oleh lingkungan. Modifikasi daun berkaitan erat dengan adaptasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Slide selanjutnya. Oke, baik. Di dalam materi modifikasi daun, ada topik pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu ada modifikasi daun secara keseluruhan, dan yang kedua itu kita akan membahas tentang modifikasi daun pada bagian tertentu. Oke, next. Modifikasi daun secara keseluruhan, itu yang pertama ada duri atau Spina Phylogeny. Duri merupakan organ aksesoris dan berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari pemangsa, serangga maupun herbivor, dan dapat mengurangi penguapan air yang berasal dari modifikasi daun atau organ aksesoris sejati. Daun yang termodifikasi ini menjadi duri dapat ditemukan pada suku Cactaceae, contohnya pada kaktus Opuntia sp. Fotosintesis pada kaktus diambil alih oleh batang atau sering dikenal dengan sebutan Phylocladodium. Next, selanjutnya akan dibaca oleh rekan kami, yaitu yang bernama Nazala Zaskia. Silakan. Baik, yang kedua ada sulur atau tendril. Beberapa spesies memiliki daun-daun dengan berbagai adaptasi yang memungkinkan daun tersebut melakukan fungsi sebagai pendukung dengan cara memodifikasi diri menjadi sebuah sulur. Sulur membantu tumbuhan untuk mengaitkan diri pada objek tumpuan atau tumbuhan lain pada saat tanaman tumbuh. Contohnya, tanaman yang daunnya termodifikasi menjadi sulur ialah Smilla rotundifolia. Next. Yang ketiga ada sisik atau katapili atau skale. Daun yang termodifikasi menjadi sisik dapat dibuktikan dengan cara melihat adanya tunas aksilar pada ketiak daun atau sisik tersebut. Susunannya seperti letak daun pada umumnya. Sisik tersebut mengering apabila tubuhnya telah dewasa. Fotosintesisnya serupa dengan duri. Diambil alih oleh batang. Ditemukan pada suku Casuarinaceae, Equisetaceae, dan tanaman yang memiliki rizom. Contohnya ialah Casuarina equisetifolia. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya yang bernama Ratna Dewi. Baik, selanjutnya ada brakte atau brasti. Brakte atau daun pelindung merupakan daun termodifikasi yang mengelilingi sekelompok bunga. Brakte memiliki struktur yang khas dan peruratan yang berbeda. Pada umumnya berwarna hijau, namun ada juga brakte yang berwarna mencolok sehingga seringkali disangka petal. Warna cerahnya berfungsi untuk memikat serangga penyerbuk. Contoh tanamannya ialah bunga kertas atau Bougainville spectabilis. Next.
Yang kelima ada selundang bunga atau spata. Spata atau selundang bunga merupakan daun yang termodifikasi menjadi sebuah daun pelindung besar yang menyungkup bunga majemuk dari sekelompok tumbuhan. Biasanya dari suku arena atau Araceae dan suku talas-talasan atau Araceae. Selundang bunga ini melindungi tongkol bunga atau spadix. Contoh tanamannya yaitu Spathiphyllum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rilinda. Modifikasi daun pada bagian tertentu. Ujung daun atau apex. Ujung daun dapat termodifikasi menjadi alat pemanjang seperti sulur, juga dapat termodifikasi menjadi kantung sebagai perangkap makanan. Contohnya, tanaman yang ujung daunnya termodifikasi menjadi sulur ialah gloriosa atau supreba. Sedangkan pada ujung daun yang termodifikasi menjadi kantung atau contohnya ialah kantung semar atau neptes. Kantung semar ini terbentuk seperti pial atau ascidum, lengkap berserta tutupannya berfungsi sebagai perangkat serangan. Next. Petiolus. Petiolus yang termodifikasi merupakan perubahan fase pada sistem tunas atau dapat diartikan tangkai daun yang melebar menyerupai helai daun. Hal ini terjadi pada tanaman Acicoa. Tanaman ini memiliki daun atau juven majemuk yang terdiri atas banyak anak daun berukuran kecil dan daun. Di bahasa sederhana yang sebenarnya merupakan petiole termodifikasi, petiolus mengalami pembihan ke arah lateral berbentuk organ fotosintesis di mana helaian daun yang sebenarnya telah tereduksi. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Arfi. Baik, selanjutnya C. Pelepah daun atau vagina. Pada beberapa spesies familia Amaryllidaceae dan Lyciaceae, pelepah daun digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Akibatnya, pelepah daun tersebut membengkang menutup batangnya. Biasanya disebut umbi lapis. Ada dua jenis umbi lapis, yaitu umbi lapis sisik dan umbi lapis non-sisik. Pada umbi lapis sisik atau lapisan sisik yang paling luar mengiring membentuk suatu serupa membrane yang disebut tunik. Tunik ini berfungsi untuk melindungi sisik-sisik di dalamnya dari kekeringan atau mekanik. Contohnya pada umbi lili dan bawang putih. Contoh umbi lapis non-sisik ialah tulip dan bawang merah. Next. D. Stipula. Pada Clematis sp dan Pisum sativum, bagian tambahan daunnya itu stipula termodifikasi menjadi bagian daun yang dapat membelit sebagai penumpang dirinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Next. Anak daun dari daun majemuk. Pada Anemone sp dan Pyrostegia venista, bagian tambahan anak daun dari daun majemuk termodifikasi menjadi sulur yang dapat membantu tumbuhan ini untuk membelit pada tanaman lain atau pagar untuk membantu dirinya dalam mendapat sinar matahari atau menjaga kelangsungan hidupnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.